Sekali lagi shalom saudara-saudara yang terkasih. Ya, kita bersyukur kita boleh terus mendengar firman Tuhan yang malam hari ini kita boleh melihat ya bahwa minggu lalu kita dengar dari Pastor Prince bahwa iman dengan iman kita melihat apa yang Bapak lihat tentang kita. Dan itu luar biasa ya, bukan apa yang kita lihat bahkan atau orang lain lihat dalam kehidupan kita. Kadang-kadang orang lain memandangnya atau menilainya dengan bahasa-bahasa yang benar-benar tidak benar. Ya, tapi apa yang Tuhan lihat, kita mulai dari Kolose 1 ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Jadi kita diperdamaikan oleh kematian Yesus. Ya, kebangkitan Yesus karena pembenaran kita tahu ya, untuk menempatkan kamu kudus, tak bercacat, tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Jadi ketika Yesus sudah bangkit, mati dan bangkit untuk kita, oleh darahnya Tuhan melihat kita itu holy, ya, kudus, unblameable, ya, jadi blameless, ya, tidak bercela, tidak ada cela, ya. Minggu lalu kita juga dengar. Kalau ada noda atau celah itu artinya kalau baju kita putih ini ada noda ya, noda saus atau noda makanan yang harusnya nggak ada gitu. Dan dibilang tak bercacat. Kalau tak bercacat sebaliknya. Kalau tubuh kita lengkap ya nggak ada cacat. Tapi kalau kurang ada cacat. Nah di mata Tuhan udah holy, kudus, tak bernoda, tak bercela. Itu yang Tuhan lihat ya di hadapannya hanya karena darah Yesus, hanya karena korban Yesus. Dan apa yang Bapak lihat ya kita lihat. Amin. Ya, bukannya melihat apa yang kata orang mungkin, ya. Jadi kita benar-benar datang ke tempat ini, kita kembali dengan rest. Ya, kita udah di tengah-tengah tahun 2026 ini, bulan Juni. Nah, apa yang disampaikan tadi lewat Pastor Lian, ya saya sampaikan aja. Ya, kita melihat apa yang Bapak lihat, kita melihat Yesus sebagai pusat, ya. Dan di dasar pesan Tuhan hari ini itu kita punya tujuan, berarti kan dalam hidup kita ya, punya purpose. Tuhan punya tujuan. Ya, kita dimakmurkan dengan tujuan, kita diberkati dengan tujuan. Ya, jadi bukan hidup ya asal hidup aja napas di dunia, bukan seperti itu. Nah, dimulai dari Mazmur juga 118 ayat 8 saya bacakan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Nah, itu kita dibawa begini, lebih baik taruh mata kita hanya ke atas, kepada Tuhan, daripada percaya kepada manusia atau mengandalkan manusia atau berharap kepada manusia. Lebih baik diulangnya ayat 9, berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan padahal. Ya, apa maksudnya bukan padahal, even gitu. Ya, sampai kita tuh kadang-kadang kan berharap sama manusia, bergantung sama manusia. Ya, di tengah-tengah bangsa yang dalam keadaan dolar begitu tinggi, para pemimpin kok kebanyakan ini lagi melakukan hal-hal yang blunder, ya, melakukan hal-hal yang keputusan-keputusannya nggak masuk akal. Tapi kita melihat kepada Tuhan. Ya, kita taruh mata kita kepada Tuhan, bukan pada orang. Bahkan tidak kepada aparat atau pejabat bangsawan kalau di sini disebutnya. Nah, jadi ketika kita melihat Tuhan, nah kita melihat ya bahwa kita diciptakan itu dengan tujuan untuk untuk tujuan Tuhan, ya, purpose Tuhan, untuk kesenangan Tuhan.
Karena itu kita lihat di dalam Wahyu 4, ya, Wahyu 4 ayat 10 bilang ini. Ini yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos, melihat surga. Dilihat gini, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas takhta. Ya, tua-tua 24, 12 Jews, 12 Gentiles, ya, diwakili juga murid-murid Yesus, diwakili 12 suku Israel, ya. Semuanya sujud, tersungkur. Mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu." Nah, ini ya saudara yang saya percaya. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan yang supply segala sesuatu kepada kita. Jadi Dia yang layak terima segala hormat, pujian, dan ucapan syukur kita. Ya, kuasa. Karena kehendak-Mu lah semua itu ada dan diciptakan. Ya, jadi tujuan kita hidup itu dibilang bagi your pleasure gitu, kesenangannya. Bahasa Yunaninya telemai. Ya, itu artinya juga selain kesenangan itu tujuan. Ya, tujuan Tuhan. Nah, ini yang kita melihat kenapa kita masih ada di bumi ini, ya, tujuan Tuhan. Tuhan itu yang sempurna, yang kudus, yang righteous. Ya, maha benar. Tapi juga maha mengasihi. Ya, memberikan kepada kita kasih karunia yang sempurna. Kebaikan. Jadi di tengah-tengah kondisi keadaan kita yang seperti ini, kita melihat the goodness of God. Itulah iman, kan? Kita memiliki opini yang baik tentang Tuhan, the goodness of God, kebaikan Tuhan. Kita melihat ke atas, bukan melihat ke bawah. Ya, kita melihat bahwa orang yang bungkuk aja semua ditegakin oleh Tuhan. Ya, perempuan yang bungkuk 18 tahun diberi tegak. Karena dia melihat tanah, nggak bisa lihat atas. Nah, ketika dia tegak, yang pertama dia lihat adalah wajah Yesus. Saudara lihat bahwa ketika kita melihat ke atas, kita tidak melihat ke kuburan, kematian, enggak. Kita melihat Yesus, kehidupan. Nah, tujuan Tuhan bagi hidup kita, sekalipun kita bilang, tapi kan saya nggak ada pelayanan apa, Pak, saya kecil. Sekecil apapun kita memberi pengaruh. Ya, tadi Pastor Rian kan guru sekolah minggu di New Christian Church. Ya, dia cerita ya ada anak sekolah minggunya, kakeknya tinggal di London. Ya, ketika itu dia berkunjung ke Singapura dan mau pulang, dia selipin kertas doa di tasnya. Ya, dan dia tulis untuk grandpa-nya atau opanya ini untuk terima Yesus. Jadi ketika dibaca di Inggris, dia opanya sampai minta anaknya itu, anak laki-lakinya, papa anak si cucu ini, untuk memimpin dia percaya Tuhan Yesus. Ya saudara, apapun yang kita sampaikan mengenai kabar baik, itu nggak sia-sia, saudara. Ya walaupun kita pikir ada orang nggak banyak kan nggak terima, tapi ada yang terima. Ya di waktu saudara tahu Billy Graham dan temennya namanya Grady Wilson, ya. Itu dia terima Yesus gara-gara ada pelayanan seorang usher, dibilang, di gereja yang memberi mereka anterin tempat duduk dan mereka terima Yesus waktu usia 14 tahun. Akhirnya menjadi penginjil besar. Ya saudara, kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, Tuhan pimpin tuntun hidup kita. Ya, jadi
Ada juga seorang anak perempuan, ya dia 11 tahun, dibilang dia spesial naik MRT untuk jemput omanya, ya supaya dia dengar, memastikan omanya dengar kebaikan Tuhan di tempat ibadah. Akhirnya omanya terima Yesus. Saudara, kita nggak tahu ya. Saudara bisa lagi duduk, saudara diingatkan seseorang untuk sekedar nelpon, untuk sekedar atau kunjungi, ya. Walaupun kayak tadi kesaksian, Pastor Pis didengar sambil lalu, tapi ketika dia dengar, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Dia belum pernah dengar, dia bilang ini terlalu baik, too good to be true kalau bahasa Inggrisnya, untuk menjadi kenyataan. Sekalipun kita jatuh, kita bilang saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu ajaib, saudara. Dan dia bilang, dia terlepas dari tekanan kemarahan yang dia bawa dari orang tuanya dari kecil, sehingga dibebaskan. Kenapa? Karena dia terus di dalam hatinya, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. I'm the righteousness of God in Christ. Ya, saya baca, jadi nggak ada yang terlalu kecil, saudara. Ya, kayak Daud, waktu muda juga sama kan, gembala kecil. Ya, orang tuanya, kakak-kakaknya, yang dari sulung sampai ke bawah nggak menghargai dia. Ya, jadi ketika ayahnya cuma suruh bawa dia makanan buat abang-abangnya di peperangan, dia nggak tahu bahwa seluruh Israel termasuk kakak-kakaknya itu hatinya sudah lumer, sudah melt, sudah ketakutan karena perkataan Goliat 40 hari 40 malam berkata refrain yang sama, menantang barisan orang Israel 1 lawan 1. Yang kalah jadi budak, dia bilang. Cuma diulang gitu aja, dari Saul rajanya sampai orang yang mendengar kabar buruk itu dari Goliat yang adalah gambaran iblis. Itu hatinya lumer, hancur. Ya. Ayat 28, ayat 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang?" Pada dia disuruh bapaknya ya untuk bawa makanan buat kakak-kakaknya. Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Jadi Daud itu start dari orang biasa, gembala 2-3 ekor domba ayahnya lagi. Aku kenal sifat pemberanimu, dia bilang, dan kejahatan hatimu. Bayangin, pemberani kejahatan, dia bilang. Padahal kalau dombanya itu diambil oleh singa, dikejar sama Daud. Kenapa? Yang dia tahu Tuhan menyertai dia. Kau datang kemari untuk maksud melihat pertempuran. Dipikir kamu mau nonton kan? Tapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Ya, bahkan seringkali mungkin orang berpikir kita menyampaikan kabar baik, orang marah. Daud sama, Yesus sama. Ya, perbuatan baik apa yang kulakukan, kata Yesus, sehingga engkau mau membunuh aku. Mungkin kita dibenci karena kita memperkenalkan, menyampaikan kabar yang too good to be true. Tapi seperti tadi kesaksian, ya, waktu dia nonton TBN, Pastor Tim bicara tentang kabar baik, ya dimatiin sama dia. Tapi satu kalimat itu terus terngiang-ngiang dalam hatinya. Luar biasa ya, saudara. Ordinary people, atau orang biasa. Gideon juga orang biasa. Dengan ketakutan. Tapi ketika Tuhan datang, hai pahlawan yang gagah perkasa. Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Tuhan melihat kita kudus, tak bernoda, tak bercacat.
Ya, apa yang kita sampaikan firman Tuhan, terang yang berkuasa di dalam kegelapan. Kegelapan pasti lenyap. Ya, tembok-tembok keangkuhan manusia untuk menolak pengenalan akan Tuhan rubuh. Nggak masalah, saudara. Ya, ketika orang nggak terima awalnya. Nah, saudara ya, jadi begitu banyak kabar baik yang diberitakan, ya saya sampaikan aja. Kalau saudara pikir, ya saya nggak bisa ngomong Pak, nggak bisa nih, saudara kirim aja rekaman atau YouTube-nya Pastor Prince atau yang bahasa Indonesia siapa, Melki gitu ya. Ya, jadi kita ada di dunia ini ada tujuan Tuhan untuk His pleasure, ya, untuk kesenangannya. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Sudah lihat ya? Kita penyampai kabar baik hidup kekal, bukan kematian, neraka, kematian kekal. Hidup kekal, bayangin. Ya, satu-satunya Allah yang benar. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya orang dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Saudara kenal, saudara tahu, saudara dan saya tahu hidup yang kekal itu. Satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kita lihat ya. Jadi mengenal sehingga memiliki pikiran yang benar, hidup yang benar. Bukan lakukan ini, lakukan itu. Tujuan Tuhan bukan itu. Saudara kenal tujuan Tuhan itu aja. Ya. Markus 3 ayat 14. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Ya. Waktu Tuhan memberikan memilih murid-muridnya, utamanya adalah untuk menyertai dia. Ya, makanya Tuhan menyertai kita sekarang selama-lamanya. Saudara sampaikan aja. Bukan urusan saudara untuk kerjaan Roh Kudus gitu ya, untuk mewahyukan Yesus. Mewahyukan diri Yesus. Menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberi kuasa untuk mengusir setan-setan. Berikutnya baru memberitakan yang dia kenal, yang saudara kenal. Karena itu yang pertama-tama saudara utamanya mengenal Tuhan. Menikmati Tuhan. Saudara jangan melihat diri kita itu pecundang atau nggak ada gunanya atau ya begini atau kurang. Lihat seperti apa yang Tuhan lihat. Kudus, tak bernoda, tak bercacat, tak berkerut di ayat yang lain. Nggak tambah tua artinya. Bayangin, saudara. Cuma masalah waktu aja. Cepat atau lambat orang akan bertanya. Orang akan lihat. Ya, jadi diutus. Ya, jadi connect with him. Ya, menyertai dia tuh jadi berhubungan dengan dia. Nanti dipimpin oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Mengusir setan-setan. Power, kuasa dari dia. Amin. Dunia ini penuh dengan orang yang hidup dengan bukan fokus kepada Yesus. Nggak kenal Yesus mereka. Ya paling kalau ada masalah, ya zaman sekarang zaman AI ya. Atau YouTube, atau TikTok, atau lihat Google, atau ya AI, macam-macam ya. DeepSeek, Gemini, ChatGPT. Bukan nggak boleh, saudara. Ya.
Hidup itu cek darah, cek gula darah. Ya, boleh aja, tapi kalau over, lama-lama hidupnya tegang gitu. Wah, ininya naik dikit, ininya begini, makan nggak begini. Jadi terlalu apa ya, fokusnya salah. Bahkan akhirnya nggak bertanya kepada Tuhan. Ya, ada orang pikir kalau dia cek terus, ya bahkan bawa alat cek, sekarang di jam juga bisa, smartwatch ya. Itu dia pikir dia akan, wah bahkan hidup bener nih. Padahal kalau saya sih, kalau tiap dicek ya makinan stres gitu. Bukan makinan, muncul belum apa-apa udah tegang. Gitu. Kan kalau kita hidup bersama Yesus, ya bahkan yang saya pelajari beberapa hal ketika kayak minggu lalu kita dengar dengan iman Tuhan menciptakan misalnya untuk ikan-ikan dia nggak perlu detail, bisa ikan cupang, ikan lumba-lumba, ikan paus semua detail, semua diciptakan, enggak begitu. Dia berfirman aja. Dan itu membuat apa? Membuat kita pun mencipta dengan tubuh berkualitas, misalnya hidup berkualitas. Kalau saudara nggak perlu tahu misalnya, wah ini osofagus atau apa usus halus, usus kasar, nggak perlu saudara. Setiap sel, setiap jaringan anggota tubuh kita ada kehidupan Kristus. Gitu. Ya. Jadi gimana Pak? Harus cek darah nggak nih? Cek. Terserah ya. Itu bukannya nggak menambah saudara lebih kudus atau lebih nggak kudus. Tapi yang kita tahu kesehatan ada dari Tuhan. Tuhan itu memberi saudara hidup. Dan mulainya dengan segala kelimpahan. Kita makan aja kita kuduskan dengan doa dan firman. Semuanya jadi berkat. Amin. Berapa banyak orang yang bergantung misalnya bahkan sama olahraga, sama hidup. Wah, itu orang hidupnya ini banget katanya, hidupnya bersih banget, begini-gini kok bisa mati ya padahal sehat begini. Ya karena wrong believing, wrong living gitu-gitu aja. Tapi kalau right believing, right living, ya lebih baik kita komunikasi dengan Tuhan. Bicara seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Ya, berkatakan seperti apa yang Tuhan mau. Ikuti ya. Kenapa kita nggak bertanya sama Tuhan? Atau Tuhan nggak pimpin saya untuk hidup mesti cek darah, cek gula darah, cek ini. Nggak lebih sehat, saudara. Ya, kebanyakan atau dia merasa kalau dia sehat dia pikir nih karena saya begini saya begitu. Nggak juga. Ya, kita berdoa, kita hidup, kita mengakhiri dengan kuat dan sehat. Strong and healthy. Ya, kita udah belajar hal itu. Kita sudah tahu itu yang Tuhan berikan. Walaupun dunia kita dibombardir dengan sekeliling yang berkata kalau ada orang meninggal, yang ditanya sakit apa. Jadi meninggal dengan sakit itu udah satu kesatuan gitu. Jadi siapapun yang meninggal mesti sakit. Siapa bilang? Karena ya kan, kita mungkin sebut meninggal atau tidur. Meninggalkan dunia ini pindah alamat ke surga bersama Yesus. Di surga. Ya. Jadi mengenal itu seperti itu, mengenal Tuhan itu atau tunomi yang memberikan konstan supply. Tubuh berkualitas, hidup berkualitas Yesus. Sama-sama katakan tubuh berkualitas Yesus, hidup berkualitas Yesus. Ya, bukan hidup yang pecundang, bukan hidup yang ya hidup sih tapi sengsara doang. Banyak kan orang terus dia udah tua, tiba-tiba stroke, atau tiba-tiba masuk rumah sakit.
Tiba-tiba rumah sakit udah pulangin lagi. Tiba-tiba berbulan-bulan, bahkan ada yang tahunan. Cuma jadi kayak pohon aja, hidup nggak, mati nggak. Dianya juga udah nggak hidup. Atau dimasukin ICU, berbulan-bulan juga ada. Yang hidup mesinnya. Makanya banyak orang bilang, udah Pak, jangan didoain saya umur panjang deh. Atau umurnya banyak, kenapa? Nanti nyusahin. Ya karena melihatnya begitu. Kenapa? Karena melihatnya orang nanti tua, mesti sakit, baru mati. Atau meninggal itu tadi. Tuhan nggak ada rencana begitu dalam kehidupan. Makanya kita mendengar. Jadi gimana kalau orang percaya, orang Kristen? Sehat, kuat. Pulang ya pulang. Dengan kenyang kan? Bahkan Tuhan memberikan firman yang berkata bahwa dengan umur panjang ku kenyangkan. Kamu yang nentuin. Sementara hidup, makin hari makin kuat. Bayangin. As your days, as your strength be. Makin hari-hari, saudara, kalau saya bilang, ya saya udah banyak umurnya. Udah masa tua, ya masa tua. Masanya banyak. Ya. Atau udah senior, banyak. Golden age, disebutnya. Ada kan di dunia juga pintar juga kadang-kadang. Tapi bukan berarti lemah, gitu. Nggak ada firman Tuhan bilang gitu. Yang ada, tambah kuat. Abraham tambah kuat. Sarah tambah kuat, misalnya. Kekuatan siapa? Kekuatan Tuhan. Exchange power disebutnya. Nah itu contoh-contoh kita mengenal. Jadi hidup kita juga bahkan nggak ada, ya kalau nggak, orang dulu orang Kristen ditakut-takutin, masuk neraka, belum tentu selamat. Hidup jadi, waduh was-was, nggak secure. Itu yang bikin penyakit, bikin stres juga salah satunya. Atau ya hidupnya di bumi ini, hidupnya, oh Tuhan aja menderita, saudara juga harus menderita. Tuhan aja pakai mahkota duri, masa saudara pakai mahkota emas? Gitu-gitu saudara. Padahal kita tahu sekarang, kita kenal. Tuhan pakai mahkota duri, saudara nggak stres. Saudara dikasih mahkota emas memang. Pertukaran di kayu salib. Dia menanggung semua kutuk kita, penderitaan kita. Semua yang busuk yang dalam kehidupan kita diserap habis sama Tuhan. Digantikan dengan kebenarannya. Nah itu kita mengenal. Kalau belum terjadi gimana Pak? Kita terima terus. Bahkan ya, saya ya sebelum saya bacakan ya 1 Petrus 5 ayat yang ke 67 sebentar nih ya. Catatnya di belakang nih. Ya, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, saudara, kita waktu lemah atau dalam keadaan masalah, tertekan, apapun ya persoalannya, Tuhan bilang ini tangan saya yang kuat nih. Kamu taruh aja di saya tangan yang saya kuat, bersandar aja di tangan Tuhan yang kuat, di dadanya gitu. Ya, makanya disebutnya rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, Tuhan yang kuat. Bukan kita, ayo kita berjuang, kita coba dulu berjuang. Bukan. Lord, I cannot, but you can. Saya bersandar, saya bergantung. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Supaya dalam masa struggle atau tantangan atau masalah itu, kita dalam tangan Tuhan. Ditinggikan pada waktunya. Jadi kalaupun ada waktu, ayat 7-nya bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Cast your care. Meanwhile, sementara menunggu karena ada waktunya tadi, ya lempar aja masalah kita. Kan saya nggak punya uang, tapi engkau kaya rela jadi miskin supaya saya miskin menjadi kaya. Saya lempar masalah keuangan saya kepadamu. Bukan urusan saya lagi, Tuhan. Kenapa? Sebab Ia yang memelihara kamu. Cast your care. Lempar kepedulian kamu because He care for you. Tuh ya. Casting all your care upon Him for He cares.
For you. Itu artinya Tuhan yang memelihara kita. Jadi kalau kita udah merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, pasti ujungnya apa? Pengharapannya. Dia meninggikan pada waktunya. Berarti kan itu janji Tuhan. Karena ada waktu. Dan ada waktu, lempar-lemparin aja masalah saudara. Tuhan punya kepentingan untuk memelihara saudara. Pada waktu itu. Ya entah gimana hari Sabtu kemarin tuh. Ya, ketika hari Sabtu saya melihat, saya biasanya taruh dompet itu di mobil ya. Supaya jangan lupa sebenarnya. Entah gimana sampai hari ini saya nggak tahu itu dompet di mana, hilang saudara, intinya lah. Saya pergi ke tempat teman, ke antar Ibu Lili, makan mana, kok hilang gitu, padahal bayar parkir di sini terakhir dompet itu masih ada, tapi hilang. Ya, sebagaimana hampir semua orang kalau kehilangan dompet pasti jadi masalah kan. Ada KTP, ada SIM, ada ATM, ada apa lagi? Ya, kartu NPWP ada, kartu pendeta ada. Ya, foto istri saya. Ya, pokoknya ada selain uang gitu ya. Ada, aduh hilang lagi. Masalah mulai kayak menekan gitu. Ya praktek di situ. Tuhan, saya merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tuhan yang meninggikan pada waktu Tuhan. Tuhan kan tahu dompet itu ada di mana. Kasih tahu dong Tuhan. Ya, saya sampai ngomong-ngomong kayak gitu. Ya. Tapi waktu udah mulai malam, saya bilang, Tuhan, kalau saya mikir terus, di mana ya, di mana, udah dicari di mobil, dicari di sana, nggak ada. Kok jadi nggak enak hidupnya ya, ada tekanan gitu. Terus saya bilang sama saya, udah, cukup, saya mau tidur. Kan bukan urusan saya lagi, udah urusan Tuhan. Nah, orang bilang gini, enak banget tuh, lu yang ngilangin, Tuhan yang disalahin. Enggak nyalain Tuhan. Saya percaya. Ya, saya percaya, karena waktu itu saya ceritakan kehilangan jam tangan juga. Udah, udah gitu, udah nyerah, kan Tuhan tahu, ketemu 2 hari 3 hari kemudian, ya di tempat yang Tuhan di situ tuh. Saya lihat cuma sekali, langsung itu, nggak nyari-nyari, cuma lihat, ambil. Nah, tapi kalau dompet ini, ya udah tidur. Nah, singkat cerita, tidur, berdoa, tidur. Saya tidur dengan nyenyak, bangun pagi-pagi, yuk kita jalan. Udah, saya udah nggak mikirin lagi tuh dompet. Ya, cuman mikirin, lihat aja, oh ya pertama ya harus beresin ATM, ATM, kartu itu ya, kartu ATM ya, kartu bank lah. Ya, pergi, kebetulan yang saya pakai kan pakai Lili Melki atau, jadi isi saya punya KTP, beresin di Bank BCA, sebentar udah dapat lagi, udah dapat itu kantor polisi, Pak minta surat kehilangan, nggak ada 5 menit dapat surat. Tapi dapat surat, pergi aja, jadi kayak jalan-jalan aja saya sama Ibu Lili ke ke kantor Kabupaten Bandung Barat, ya duduk ya, waktu hari ya pokoknya pergi ke situ, sebentar udah jadi KTP. Ternyata KTP tinggal print doang, yang penting ada surat polisi gitu. Ya, tinggal satu aja SIM, besok Senin. Ya sebentar kembali lagi semua. Ya, saya cuma mikir, oh ya dompet saya udah jelek kali ya, pengen Tuhan pengen ganti ya, saya langsung beri, udah datang dompet. Ya saudara, saya pikir iya ya, kita khotbahkan, sampaikan, saudara, masalah bukan masalah kalau ada solusi. Masa giliran masalah sendiri, terus kayak nggak punya solusi gitu, kayak orang nggak punya Tuhan. Ya pokoknya singkat cerita gini, ya saya sampai hari ini juga nggak tahu, Tuhan nggak kasih tahu kemana tuh dompet. Tapi solusinya kayak nggak ada masalah aja udah. Nggak ada masalah, saudara. Karena apa? Karena Tuhan bukan urusan saya, urusanmu. Amin. Ya, jadi
bergantung penuh, bersandar, bicara dengan dia. Ya, ada firman yang kata ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Bersyukur aja. Ya, bukan bersyukur dompetnya hilang, Bu. Bersyukur aja, Tuhan, saya masih punya Tuhan, gampang semata Tuhan beresin. Amin. Saya juga belajar, misalnya melihat dari Mika gitu. Mika kan udah 1,5 bulan sampai 2 bulan di Melbourne. Saya pikir kenapa ya dia kok lama? Oh, tapi dia pas dia datang saya liatin, kok bisa ya pas karena perang Amerika dengan Iran itu di Australia waktu dia datang bensin gratis, dia naik transportasi public transport apapun gratis, jadi dia bisa keliling-keliling beresin untuk banknya, perpajakannya, bahkan SIM ya, bolak-balik dia bikin SIM, jadi SIM-nya ambil 10 tahun dia SIM-nya. Terus sebelum dapat SIM dia kerja sama orang Korea, ngantar barang keliling-keliling, mau pakai mobil gede. Pertama bilang, "Pih, pakai mobil gede gini ngeri nggak ya?" "Enggak lah, udah kamu jalanin aja, berdoa." Sambil jalan, dia banyak bersyukur. Kenapa? Dia ngerti jalanan di sana, lalu lintas di sana. Oh, kalau gitu Mika awalnya nggak pakai SIM Indonesia yang ditranslate. Pokoknya saya bilang, Mik, kamu lihatin ya, Mik, Tuhan udah kasih kamu tiap kamu jalan, ada batu lompatan stepping stone 2 di Tuhan bukain. Kamu tinggal melangkah, baru muncul lagi 2 lagi. Ya, sekarang dia hari Rabu, besok dia diterima katanya ya dengan ada vaksinnya, ada apa bolak-balik ya di pabrik. Di pabrik kambing dia bilang, artinya pemotongan kambing atau domba ya. Seperti itu. Dan dia udah siap. Tempatnya disiapin. Pokoknya banyak hal yang saya bisa ceritakan bahwa Tuhan itu akhirnya mengikat. Ya. Gajinya jauh lebih besar. Kenapa? Dapat ini, dapat apa? Shift malam tapi di cold storage. Ya nggak apa-apa, jalanin aja. Nanti Tuhan juga sediain semuanya. Udah lihat ya. Tuhan itu mau bikin kita membangun, menasihati, menghibur kan? Nah, jadi makanya tadi walaupun saudara sekecil apapun gitu ya. 1 Korintus 14 ayat 3 bilang ini, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Berkata kepada manusia, menyampaikan kepada manusia, kabar baik kepada manusia, membangun, menasihati, menghibur. Semuanya hal-hal yang positif. Ya, edification, membangun, di edify, ya, exhortation, ya, menasihati, memberikan firman, dan comfort tuh, menghibur, bukan menuduh-nuduh, ya, bukan mendakwa, menuduh, menghancurkan, bukan, saudara. Itu pekerjaan iblis, mendakwa. Nah, kembali lagi ya, jadi Tuhan itu mau kita ada tujuan Tuhan. Nah, kita lihatnya Tuhan. Ya, ngomong-ngomong, saya kan kirim pada saudara ya ada gambar-gambar tentang perjalanan dari orang Israel dari Mesir ke tanah perjanjian kan, Kanaan. Nah, mereka harus berkemah dengan formasi ternyata bentuknya salib, saudara. Ya, saudara bisa cek di bilangan kitab bilangan 1 50 ayat 1 sampai 54. Nah, di situ maksudnya gini. Ya, bahwa mereka itu Tuhan menaruh tiga suku, kan 12 suku. Jadi misalnya di timur ya, dari kemah suci di center A, Tuhan di pusat ya, bait atau tabut itu menggambarkan Yesus di pusat. Lokasi timur dari kemah suci, kelompok di bawah panji kesatuan Yehuda. Nah, Yehuda, Isakar, Sebulon, 3.
Yehuda, Isakar, Zebulon. Di bawah panji Yehuda. Di bawah janji Yehuda, Yehuda panjinya apa? Singa dari Yehuda. Gambarnya singa. Ya. Ini bicara juga keempat Injil. Jadi sebenarnya ini luas, tapi kita mau lihat gini aja lah. Timur Yehuda, di barat Efraim, ya ada Manasye, ada Benyamin. Di bawah panji Benyamin ox, lembu. Ini ke arah timur. Jadi gini, semua tiga suku, tiga suku, tiga suku, tiga suku. Timur, barat, utara, selatan. Tiga suku berpusat semuanya menghadap kepada Tuhan di kemah suci. Ya, panji-panjinya yang ngadap keluar. Jadi kalau dunia ini padang gurun itu gambar dunia, semua suku-suku Israel menghadapnya ke pusat Tuhan. Bukan ke dunia. Ya, bahkan kalau formasi seperti ini, kalau orang dunia bilang, diserang musuh habis ini. Enggak begitu. Ya, di selatan panjinya Ruben, ya, Ruben, Simeon, Gad. Panji Ruben itu Ben, manusia. Wajah Yesus. Ke utara Dan, suku Dan. Ya, Asyer, Naftali. Ya, saudara bisa lihat di bilangan 1. Semua formasi ini diatur sama Tuhan. Ke arah utara itu Raja Wali. Nah, saudara kalau tahu dikaitkan dengan Injil, ya Matius Injil Kerajaan, singa Yehuda. Matius Markus itu yang tadi ox itu lembu, hamba. Lukas itu manusia. Yesus sebagai manusia dipotretnya. Yohanes, Yesus sebagai anak Allah, Raja Wali. Ini enggak, saudara, maksud saya gini, ini semua itu ya dengan panji-panji di sejarahnya Israel juga, bukan nggak di Alkitab. Itu panji-panjinya persis semua apa yang ditulis di Alkitab. Karena memang orang Israel harus mengikuti dari Alkitab. Ya, dan itu yang poin yang kita bilang apa? Ketika semua itu berhadapan dengan Tuhan, ya mereka nggak bisa diapa-apain sama musuh, saudara. Ya, suatu ketika Bileam, Balak itu di bilangan juga, ya suruh ngutukin oleh Raja Balak, Bileam tukang kutuk itu suruh mengutuki Israel. Tapi nggak bisa. Kutuk itu berubah jadi berkat. Ya, saudara bisa lihat di bilangan 22 sampai 24. Maksud saya gini. Jadi ketika semua formasinya salib, ya, jumlahnya itu artinya gini, kan kalau salib ada yang paling panjang kan? Jadi yang ke arah timur itu yang di bawah panji Yehuda itu yang panjang. Dari jumlah perkemahan, dari jumlah orangnya itu dia paling panjang gitu. Sementara yang utara selatan itu seimbang gitu, seperti salib gitu. Yang atas lebih dikit. Saudara, pokoknya sesempurna itu. Ya, ketika Bileam Balak mau mengutuk, nggak bisa. Karena formasi salib. Apalagi saudara, inilah gambaran kita, kehidupan kita. Ketika kita berfokus kepada Yesus. Kemudian orang bilang ini, mengada-ngada nih cocokisme gitu. Nggak bisa, saudara. Ya, udah itu tertulis kalau di kitab bilangan. Dan cerita tentang Bileam Balak mau mengutuki perkemahan orang Israel ini tertulis juga di bilangan 22 sampai 24. Ya, nggak bisa. Jadi semua kutuk yang mengarah kepada saudara, kutuk tanpa alasan tidak akan kena kepada kita. Nggak bisa kita disantet, diguna-guna, dikirimin apa gitu. Orang membenci orang berapa. Saudara fokus pada Yesus, saudara memiliki purpose, tujuan kehidupan Yesus, selesai, saudara. Nggak usah dipusingin. Ya, dunia dolar udah segini, udah 18.000, nanti besok bisa 22.000. Wah, kalau begini, kalau begitu.
Nggak ada urusan dengan saudara. Kita ada di dunia ini, tapi bukan dari dunia ini. Ketika kita memandang Yesus. Karena di bait suci itu kan ada ark. Ark itu apa? Tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian itu, tutup pendamaian itu lambang apa? Lambang Yesus. Darah Yesus. Karya Yesus. Amin. Saudara, segitunya Tuhan. Nah, saya bacakan di Wahyu 4 ayat 7. Adapun makhluk yang pertama seperti singa. Sudah lihat ya, panji-panji singa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Ya, ini tentang kerubim ya. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, benar ya? Singa dia lihat. Yang kedua seperti anak lembu, ox yang tadi ya. Ini Matius, ini Markus kitabnya. Makhluk yang ketiga memiliki muka seperti manusia, Lukas. Dan makhluk yang keempat seperti burung nasar. Ya, bahasa Indonesia burung nasar. Padahal Raja Wali yang terbang, yang sedang terbang, flying eagle bahasa Inggrisnya. Persis. Di pusatnya ada Yesus lagi. Ya, bagaimana nggak super aman? Nah, oh, satu ayat nggak menyenangkan. Itu yang dilihat Yohanes, yang dilihat Yeskiel. Ya, Yeskiel 1 ayat 10. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan. Ternyata dia lihat dari selatan. Dia Panji Ruben, ya, manusia. Ya. Muka singa di sebelah kanan. Tuh. Dia lihat depan manusia di sebelah kanan, berarti kanannya kan yang di timur, yang ngadap ke timur gitu. Ya. Muka lembu di sebelah kiri, yang ke arah barat. Dan muka Raja Wali di belakang, kata dia ngadap kepada yang manusia, berarti di belakang sana Raja Wali. Semuanya, ya kalau saudara googling misalnya gitu, coba lihat yang dilihat Yeskiel, bisa terbalik-terbalik saudara, utara selatan timur baratnya. Tapi kalau sudah sesuai firman Tuhan, sesuai dengan bahkan sejarah orang Israel yang ditulis di sejarah orang Israel tentang panji-panji orang suku-suku ini, ya, 3 suku, 3 suku, 3 suku, 3 suku di bawah panji-panji yang tadi, ya, wajah manusia, singa, lembu, Raja Wali, keempat Injil. Kan jumlahnya bisa macak-acakan, enggak, jumlahnya bisa pas-pas gitu, seimbang. Salib. Luar biasa. Nah, bagi kita Kidung 2 ayat 4. Ya. Kidung 2 ayat 4 itu telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah love, kasih. Ya. Itulah kita kasih. Jadi semua itu gambaran tentang Yesus. Baik di kitab di Panji singa, Matius kerajaan, Markus sebagai hamba, Lukas sebagai anak manusia, Yohanes sebagai flying eagle, sebagai Allah. 100% Allah, 100% manusia. Wow, luar biasa ya saudara ya. Bahwa kita di bawah panji-panji kasih Tuhan. Bagaimana nggak super aman, saudara? Bagaimana nggak hidup kita itu hidup yang benar-benar super aman? Ya, dan tidak ada, belum lagi kalau kita saudara melihat roh-roh itu ya yang di apa tuh seal tuh meterai-meterai yang dilepaskan itu, panji-panji ya itu yang melawan dari kuda apa merah terang ya, kuda putih, kuda semuanya, kuda apa yang hijau ya, kuda yang hitam, itu semua ada artinya. Tapi itu semua roh-roh dunia yang nggak bisa menentang saudara yang di tengah-tengah lagi bersama Yesus. Super aman, luar biasa. Nah itu kita mengenal. Jangan mau digoyahkan sedikit pun dari posisi itu, maksud saya gitu aja. Makanya tahu
Jadi ketika ada orang bilang, oh nggak bisa, kita juga bisa kena COVID. Nah, ada kuda yang apa, yang pale itu apa tuh, yang pucat itu, hijau pucat itu gambaran tentang wabah. Berhadapan dengan Yesus yang di dalam diri saudara. Panji-panjinya atas kita adalah love, kasih. Tuhan mengasihi saya, makanya kita beloved. Jangan bergoyang. Jangan mau goyang dari posisi itu. Amin. Ya, luar biasa. Ya, saudara, saya nggak panjang lebarkan renungan kita malam hari ini. Ya, yang penting kita tahu, kita punya tujuan, purpose, pleasure-nya Tuhan. Kita pandang aja Yesus. Dan mendengar hari ini kita ada rekaman ya di Philly. Oke, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya telah mendengar kabar baik, tapi saya belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini kesempatan saudara. Ikuti saya berdoa. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya diberkati dengan tujuan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara diberkati, ya, saudara jangan takut. Saudara bukan orang biasa, saudara orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Ya, kita siapkan perjamuan kudus kita malam hari ini. Kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, air yang murni, semua dari debu-debu. Kita bukan makanan iblis, ya, karena iblis makan debu. Kita diseka dengan kain lana halus yang putih bersih melalui perjamuan kudus. Paulus katakan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri ya Tuhan. Tuhan Yesus pada malam dia diserahkan mengambil roti, ya, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, kematian Tuhan artinya di kayu salib. Ya, tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Berarti benar-benar benefit. Ya, spesial dipisahkan nih. Kita discern, mengakui tubuh Kristus. Ya, diremukkan supaya kita utuh. Bahkan sukses utuh berkemenangan tanpa susah payah. Tubuh Kristus itu ditikam supaya dosa kita dihapus. Ya, dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Penyakit apapun, saudara. Tanpa side effect. Ya, digantung antara bumi dengan langit, ya, tergantung, terima semua murka, semua kutuk, diserap habis, tidak ada sisa buat saudara dan saya. Kita hanya bersandar, rest tuh ya. Merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, rest saja, bersandar. Di bawah tangan Tuhan yang kuat, tidak adanya. Dan berkata, Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau di surga, baik terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemudian dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Kosmos, dan setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambat karena di tepi batang air. Menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat, prosper, good sukses. Ya, kita makan daging Kristus, makanan kuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup. Mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memberikan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik adalah sea butter dan madu dari gunung batu. Saudara yang kekasih, bukan roti yang kita pecah-pecahkan, ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makan dan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak,
kepala sehat Kristus, tubuh sehat, tubuh berkualitas Yesus. Ya, sudah mau otak Kristus, rambut Kristus, ujung kaki, jantung, paru-paru, ginjal, limpa, hati, alat pencernaan, alat reproduksi, tulang-tulang, otot-otot, saraf-saraf, mata Kristus, semua. Ya, kita melihat dengan iman, terima dengan iman, di alam roh, terima semua. Ya, dan sudah makan incaran perjanjian baru yang dibentarkan oleh darahku untuk pengampunan segala dosamu. Segala dosa kita sudah diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Hati nurani kita sempurna karena korban yang sempurna. Kita ada kebenaran Allah dalam Kristus. Tuhan senang. Ya, kita mewarisi Kanaan, tanah yang berlimpah, flow, milk and honey. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isi yang kita dia bangun, kita dia isi, kita milikinya. Sumber-sumber sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, yang kita tidak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita tidak tanami, kita makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat. Kita yang milikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Nggak ada kelaparan. Semua Tuhan yang sediakan. Kita mewarisi dunia ini. Wealth and health di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham. Panen raya besar. Geshem berakab. Hujan akhir. Ya, golden oil dari golden pipe. Berkat pneumatikos in heavenly places. Waris anak suruh. Semua janji, semua berkat Tuhan saat kita. Tuhan sudah bayar overpayment dengan darah yang mahal. Saudara yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur pada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur saudara. Dengan perkataan saudara sendiri, ucap syukur. Terima kasih atas semua yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan sudah buat. Kita bukan manusia biasa lagi, bukan ordinary biasa, tapi kita punya Tuhan yang menyertai.